Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai materi laju reaksi. Ini adalah materi setelah termokimia di kelas 11. Nah, laju reaksi atau kecepatan reaksi. Ini konsepnya. Seiring dengan bertambahnya waktu reaksi, maka jumlah zat per reaksi akan semakin sedikit, sedangkan jumlah produk akan semakin banyak. Nah, laju reaksi ini dinyatakan, jadi laju reaksi ini adalah pernyataan mengenai laju berkurangnya reaktan atau laju terbentuknya produk. Jadi jika reaktannya A, produknya B, maka selama reaksi A-nya akan terus berkurang, B-nya akan terus bertambah. Jadi bahannya akan terus berkurang, tapi produknya akan terus bertambah. Kurang lebihnya konsep laju seperti itu. Laju reaksi adalah kecepatan berkurangnya reaktan atau kecepatan bertambahnya produk. Kita bisa pilih salah satu untuk mendefinisikan laju reaksi itu termasuk apa, jenis apa. Nah, penentuan laju reaksi ini ditentukan satu-satunya adalah melalui percobaan, yaitu dengan mengukur banyaknya reaktan yang habis atau banyaknya produk yang dihasilkan pada waktu tertentu. Contoh misalnya pada reaksi Mg, padatan Mg, dimasukkan MgS, ini padatan Mg, padatan magnesium, dimasukkan ke dalam larutan HCl. Maka akan menghasilkan larutan MgCl2 dan gas H2. Nah, laju reaksi ini cara pengukurannya bisa melalui berkurangnya produk. Berarti kita bisa mengukur berapa berkurangnya Mg, berapa berkurangnya atom magnesiumnya, atau berapa berkurangnya HCl-nya, atau bisa juga dengan mengukur berapakah bertambahnya MgCl2 dan berapakah bertambahnya gas H2. Jadi penentuan laju itu bisa kita pilih mau mengukur reaktannya ataukah mau mengukur produknya. Nah, contohnya di sini adalah tabel berarti untuk tabel ini dipilih adalah mengukur berapa jumlah hidrogen yang dihasilkan. Jadi mengukur volume gas yang dihasilkan selama reaksi. Ini adalah waktunya, menit ke-0, menit ke-1, ke-2 hingga menit ke-7. Ini adalah volume hidrogen yang dihasilkan dari menit ke menit. Pada menit ke-0 hidrogennya belum ada. Menit ke-1 dihasilkan 14 cm/3 atau cm kubik hidrogen. Menit ke-2 dihasilkan 25 kubik hidrogen, dan seterusnya. Jika digambar dengan grafik, maka grafiknya akan seperti ini. Kemudian pada suatu reaksi ini ini reaktan dan ini produk, delta H-nya V-nya atau laju reaksinya diukur dari berkurangnya reaktan atau bertambahnya produk, sama seperti penjelasan sebelumnya. Contoh, kita lihat contohnya. Misal ada reaksi 2N2O5 menghasilkan 4NO2 dan O2. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya N2O5 atau laju bertambahnya NO2 atau laju bertambahnya O2. Nyatakanlah laju reaksinya, jadi persamaan lajunya. Jika kita menggunakan berkurangnya N2O5, maka V-nya, laju reaksinya adalah min. Kenapa min? Karena N2O5-nya di reaktan, jadi dia selalu berkurang. Min perubahan konsentrasi N2O5 dibagi perubahan waktu. Jika menggunakan NO2, maka kita menggunakan plus, karena NO2 adalah produk, plus atau bertambahnya perubahan konsentrasi NO2 dibagi perubahan waktu. Atau jika O2 sama dengan NO2 karena dia diproduk, maka menghasilkan plus bertambahnya konsentrasi O2 dibagi dengan perubahan waktu. Jika ini dibuat persamaan, maka laju reaksinya sama dengan min 1/2. 2 ini diambil dari koefisien ini, sama dengan plus 1/4 koefisien, sama dengan 1/1 karena ini koefisiennya 2. Jadi 1/1 hasilnya 1. Maka di sini tidak ditulisnya adalah 1.
Persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi ini adalah hubungan kuantitatif antara konsentrasi per reaksi dengan laju reaksi yang dinyatakan dalam suatu persamaan, atau kita menyebutnya persamaan laju reaksi. Untuk reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Jadi reaktannya adalah A dan B, produknya adalah C dan D. Maka persamaan laju reaksinya, V-nya adalah K ini adalah tetapan laju reaksi, konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Jadi yang digunakan adalah konsentrasi dari reaktan atau pereaksi A dan B. Nah, ordenya ini adalah orde X dan Y, ini kita menyebutnya orde atau tingkat reaksi. Orde X dan Y itu tidak sama dengan M dan N, sehingga tidak bisa koefisien ini langsung kita jadikan sebagai pangkat. N ini langsung dijadikan di pangkat, di sini itu tidak boleh. Jadi X dan Y ini adalah tetap orde reaksi atau tingkatan reaksi. Beda dengan koefisien reaksi. Sekali lagi yang dimasukkan ini adalah reaktannya, bukan produknya. Nah, misal contohnya seperti ini, beberapa persamaan laju reaksi. N2O5 terurai menjadi NO2 dan O2, maka laju reaksinya adalah K kali konsentrasi N2O5 karena reaktannya cuma satu. Tidak ada orde. Bukan tidak ada orde, ordenya adalah 1, hanya tidak ditulis angka satunya. Tidak sama dengan 2. Jadi 2 tidak boleh langsung dijadikan pangkat. Kemudian ini dan ini sama. Kemudian orde reaksi. Orde reaksi atau tingkat reaksi itu menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi per reaksi terhadap laju reaksinya atau kecepatan reaksinya. Jika reaksi ini reaktannya memiliki orde 0, maka reaksi dinyatakan berorde 0 terhadap salah satu pereaksinya apabila perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi laju. Jadi berapapun konsentrasi reaktannya, laju reaksinya akan tetap. Tidak ada perubahan, itu artinya reaksinya ordenya adalah orde 0. Kemudian ada reaksi orde 1. Dikatakan orde 1 jika salah satu reaksinya konsentrasinya berbanding lurus dengan kenaikan laju reaksinya. Orde 2 jika salah satu pereaksi, jika laju reaksinya merupakan pangkat 2 dari konsentrasi pereaksi. Jadi grafiknya kalian ingat, jika orde 0 adalah datar saja, artinya perubahan konsentrasi tidak mempengaruhi laju. Jika orde 1 seimbang antara kenaikan konsentrasi dan laju. Jika ordenya 2, maka kenaikannya bentuk kurvanya dalam kurva kuadrat. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan orde reaksi atau kita menentukan persamaan laju reaksi? Karena untuk menentukan persamaan kita harus tahu ordenya dulu. Contohnya adalah nitrogen oksida bereaksi dengan hidrogen membentuk dinitrogen oksida dan uap air. Diperoleh datanya seperti pada tabel, ada 3 kali percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Kemudian konsentrasi NO yang digunakan adalah seperti ini, 6,4 kali 10 pangkat min 3 molar, 12,8 kali 10 pangkat min 3 molar, 6,4 kali 10 pangkat min 3 molar. H2-nya konsentrasinya seperti yang tertera, laju reaksinya juga datanya seperti ini. Dari data kita akan mencari berapa ordenya dan bagaimana persamaan laju reaksinya berdasarkan tahapan-tahapannya. Nah ini, jadi kita akan mencari berapakah ordenya, bagaimanakah persamaan lajunya, berapa orde totalnya, berapa nilai K-nya, dan berapakah lajunya jika konsentrasinya divariasi atau diubah. Nah, untuk menentukan orde, kita misalkan bahwa reaksi ini, reaktannya adalah NO dan H2, sehingga di sini V
sama dengan K kali konsentrasi NO dan H2. Ordernya kita misalkan X dan Y. Order terhadap NO ditentukan dari percobaan 1 dan 2. Kita mau mencari X, pangkatnya NO. Maka kita harus pilih 2 percobaan. Percobaannya yang dipilih untuk mencari order NO, catatannya, untuk mencari order NO, maka kita pilih konsentrasi H2-nya yang tetap atau yang sama. Nah, konsentrasi H2 sama atau tetap itu di percobaan nomor 1 dan nomor 2. Sehingga untuk menghitung order NO, maka kita pakai data NO yang pertama dan data NO yang kedua. Data NO yang pertama kita masukkan, NO yang kedua kita masukkan, H2 yang pertama kita masukkan, H2 yang kedua juga kita masukkan. Nah, ini bisa kita hilangkan karena angkanya sama, pangkatnya juga sama. Kemudian di sini kita masukkan besarannya angkanya. Diperoleh hasilnya adalah 2 pangkat X sama dengan 4, maka X-nya adalah 2. Jadi order reaksi terhadap NO sama dengan 2. Jadi kuncinya adalah ketika menentukan order NO, cari konsentrasi H2 yang sama. Sebaliknya, jika kita mencari order H2, kita cari konsentrasi NO yang sama. Itu kunci yang harus dipegang. Seperti yang B, order reaksi terhadap H2 ditentukan dari percobaan 1 dan 3. Kita lihat lagi datanya. Untuk menentukan ordernya H2, pilih NO yang sama. Nah, NO yang sama adalah percobaan 1 dan 3. Sehingga kita pakai data H2 yang ke-1 dan yang ketiga. Kita pakai datanya, semuanya kita masukkan angkanya. NO yang ke-1, NO yang ketiga, hidrogen yang ke-1, hidrogen yang ketiga, laju yang ke-1, laju yang ketiga. Maka diperoleh jika Y-nya adalah 2. Sehingga pada akhir jawabannya adalah order NO-nya 2, order H2-nya adalah 1. Jadi persamaan lajunya adalah V sama dengan K kali NO pangkat 2 kali H2 pangkat 1. Sehingga order reaksi totalnya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian berikutnya kita mencari nilai K. Nah, dari persamaan laju reaksi, ini persamaan lajunya sudah kita temukan bahwa NO-nya pangkat 2, H2-nya pangkat 1. Maka untuk menghitung K, nilai tetapan laju, kita pilih data dari salah satu percobaan. Terserah mau digunakan percobaan 1, 2, atau 3. Dari data kemudian dimasukkan persamaan ini, maka kita akan bisa menghitung nilai K. Kemudian yang terakhir, bagaimana jika konsentrasinya divariasi atau diubah? Maka kita tinggal memasukkan di persamaan lajunya bahwa V sama dengan K. K-nya adalah hasil hitungan kita tadi, K, kali konsentrasi NO, NO yang diberikan di soal 0,5, kali konsentrasi H2, H2 yang juga diberikan di soal 0,5. Maka V-nya sama dengan sekian. Oke. Begitu kurang lebih cara untuk menentukan order, kemudian cara untuk menentukan persamaan laju, menentukan tetapan laju, dan laju reaksi jika konsentrasinya diubah. Kalian simak pelan-pelan contoh sambil dihitung, dan kalau bisa mencari referensi-referensi contoh yang lain agar nanti akan terbiasa mengerjakan soal-soal dalam materi laju reaksi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.